Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian sehat ya, sehingga bisa mengikuti IPA. Baiklah, hari ini kita belajar IPA melanjutkan yang kemarin. Kemarin yaitu kita sudah pelajari tentang pencemaran ya. Yang sudah kita pelajari tentang pencemaran air, faktor penyebab pencemaran air. Tapi belum sampai bagaimana cara mengatasi pencemaran air. Baiklah, untuk pertama ini kita main game ya. Oke, kita mulai. Kita main game dulu supaya untuk merefresh kalian biar tidak ngantuk setelah belajar bahasa Inggris. Siap-siap lah ya. Tapi gamenya ini bukan chat lagi. Kalian harus ngomong, ibu mendengarkan kalimat kalian, omongan kalian itu bagaimana. Bukan chat lagi ya. Kita mulai. Langsung apa aja? Langsung. Oke ya, perhatikan ya. Kita dulu apa? Gimana? Main silakan tangan ya. Oke, silakan angkat tangan dulu yang ingin bermain game ini. Dapat nilai tambahan nanti ya. Berapa orang Pak ini? Iya Bu. Yang bisa angkat tangan ini kira-kira berapa orang? Banyak. Oh banyak. Belum tahu. Kita coba cek ini dulu ya. Coba Abi Dwipa Mukti, silahkan nyalakan mikrofonnya. Selain Abi Dwipa Mukti, jangan nyalakan mikrofonnya. Oke, nggak ada respon ya. Ganti ke Jagat, coba Jagat nyalakan. Jagat nyalakan mikrofonnya. Ya, halo Pak. Oke Jagat, apa kabar? Baik. Siap ya, kita spin ya. Nanti pertanyaannya berdasarkan petunjuk anak panah yang di atas itu yang merah ya. Oke Bu, tinggal diputar Bu, tekan yang tengah. Terus sana. Mulai bilang stop ya. Bilang stop, jangan kantor. Ya kan? Stop, nggak stop kalau siapa? Iya, kalau Jagat nggak stop yang dan stop pertanyaannya. Stop. Bilang stop Jagat. Jagat bilang stop. 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 Nah, ini Jagat ke pertanyaan yang nomor apa yang warna biru, kolom warna biru ya. Saya bacakan ya. Berikan contoh akibat dari pencemaran tanah. Nah, silakan Jagat, coba jawab. Mana Jagat? Contoh akibat dari pencemaran tanah. Polusi tanah juga menyebabkan hilangnya bungut air tanah menjadi beracun dan lainnya. Efek pencemaran tanah kembali menyebabkan hilangnya keseimbangan ekosistem tanah dan air tanah humus, hilangnya air tanah menjadi beracun dan lainnya. Kalau enggak ada ganti yang lain kan Pak? Ada jawabannya Bu. Oh ada siapa? Karena kan saya pakai. Oh ya sudah. Coba ya. ulangin Jagat nih. Enggak gitu aja. Enggak bisa. Mikrofon. Sudah dengar ya. Gimana? Emosi bikin emosi loh mikrofon ini. Ulangi Jagat. Apa? Mengurangi tingkat kesuburan tanah, memicu pencemaran lain, menyebabkan berbagai penyakit, menurunkan kualitas hasil pertanian, tanah bersifat toksik atau beracun. Oh itu akibatnya ya? Ya. Akibat pencemaran tanah. Ya. Yang jelas struktur humus, unsur hara pada tanah itu rusak. Ayo, maju ke sana. Jawabannya Jagat itu benar ya. Selamat ya Jagat ya. Bagus nih Jagat ini. Oke, selanjutnya
Jagat silakan mute mikrofonnya. Oke, sekarang Keisha coba. Keisha Clara Tiala apa ini Joan pokoknya. Keisha Yara Lapa. Ya, Lapa Joaner Kansil. Silakan unmute atau hidupkan mikrofonnya. Oke, tidak ada respon ya. Sally, coba Sally sekarang. Sally ini aktif juga nih. Oke, Sally, boleh nyalakan mikrofonnya? Iya, Pak. Oke, Sally. Apa kabar, Sally? Baik, Pak. Oke, nyalakan aja ya. Nyalakan terus, Sally. Oke. Sally, ya, siap ya? Udah. Bentar ya. Oke, Sally sudah siap menjawab? Mana Sally? Iya, Bu. Kalau siap saya spin ya. Nanti kalian bilang stop ya. Oke, saya spin ya. Stop, Sally. Stop, Pak. Stop, Bu. Ya. Bisa membaca pertanyaannya Sally? Kelihatan nggak? Halo, Sally. saya bacakan ya. Iya, Bu. Berikan contoh akibat dari pencemaran udara. Akibat pencemaran udara. Gimana Sally? Udara jadi berbau, Bu. Udara jadi berbau. Gimana? Ada lagi? Cuma itu aja. Apakah itu aja Sally? Udara menjadi berbau? Kesehatan manusia menurun, Bu. Oke, kesehatan apanya yang kesehatan manusia itu kan terlalu luas ya, masih banyak lagi. Kira-kira kesehatan apanya yang menurun? Seperti batuk-batuk, sesak napas. Oke, ya. Bagus sekali, Eda. Batuk-batuk, sesak napas berarti pernapasan ya, mengganggu sistem pernapasannya. Oke, boleh. Dan lapisan ozon menipis. Oke, ya, lapisan ozon menipis. Ya, bagus. Jadi dia penurunan kualitas udara ya dari kadar oksigen. Oke. Sudah, Pak? Cukup, Sally? Ya. Oke, bagus ya Sally ya. Ya, bagus. Selamat untuk Sally, bagus sekali. Kamu memang aktif beberapa hari ya. Kulihat, sering ngechat, memberikan jawaban. Bagus, selanjutnya Sally ya. Pertahankan dan pertahankan. Oke, selanjutnya Farna. Terima kasih. Silahkan aktifkan mikrofonnya, Farna. Kita tinggal 3 pertanyaan lagi, Bu ya. Iya. Farnas. Muhammad Farnas, silahkan diaktifkan. Iya, Iya. Ya, siap menjawab Farnas? iya, Iya, Oke. oke. Saya spin ya. iya, Nanti bilang stop ya. iya. Stop. Stop. Ya. Bisa Ini membaca? ulang nih. Ganti, Bu. Oh, sama Ya, ya, ya. pencemaran udara. Oke. Ternyata Spin lagi ya. pertanyaannya sama dengan si Sally. Saya spin lagi ya. Ya. Stop. Oke, ini bisa membaca? Bisa melihat nggak? Bisa. Iya. Iya, coba dibaca pertanyaannya. Sebutkan dan jenis pencemaran dan berikan penjelasan. Ya. Jenis pencemaran.
Itu dari ya, bukan dan ya. Sebutkan. Jenis dari pencemaran. Oh, ya jenis-jenis pencemaran ini Pak ya. Dan Ya. berikan penjelasan. Sebutkan jenis-jenis pencemaran itu ada apa aja? Pencemaran apa aja? Pencemaran suara, suara mesin pabrik yang keras dan nyaring, suara kendaraan bermotor. Pencemaran udara, pembakaran hutan liar, pembuangan uap atau asap pabrik yang tidak melalui polisi, filterisasi. Pencemaran air, membuang deterjen ke sungai. Pencemaran tanah, pemakaian pestisida berlebih. Ya, Bu. Iya, oke, bagus sekali ya. Jadi ada, Contohnya ya, Bu. iya, langsung dengan contohnya dia memberikan jenis-jenis dari pencemaran. Oke, bagus. Selamat untuk siapa tadi Pak? Farnas, Muhammad Saudara Farnas, coba ya. Ya, Oke, terima kasih ya. ya, sama Bu. Oke, siapa lagi Pak? Ada lagi? Ini Muhammad Rafi. Muhammad Rafi, silakan diaktifkan. Muhammad Rafi. 7i, silakan aktifkan mikrofonnya. Kalau tidak, saya next ya, saya ganti. Kalau tidak siap, silahkan turunkan tangannya ya. Ya. Oke. Muhammad Rafi, nggak bisa Pak ya? Tidak ada respon, Bu. Ada respon. Ya. Sekarang Tika Alia Sulistio, silahkan. Tika alias Sulistio, silakan diaktifkan mikrofonnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, Oke. tidak ada respon juga. Lanjutnya lagi. Silahkan Alia Putri, lanjut ya, 7H. Ya Putri. Nah, Iya, Pak. Oke, sudah siap ya? Siap. Untuk menjawab. Oke, saya ini spin ya. langsung ada dua kan, Bu, tinggal pilih aja, Bu. Oh, tinggal pilih tadi. Iya, tinggal pilih. Tinggal dua yang belum ini. Tinggal yang warna kuning dan pink. Kuning dan pink. Silakan dipilih. Alia. Pilih yang warna apa Alia? Ayo Alia, silakan. Warna kuning dan pink. Yang kuning penyebab pencemaran air. Yang pink contoh pencemaran air. Saya pilih sebutkan penyebab dari pencemaran air. Oke, silakan. Penyebab pencemaran air adalah limbah peternakan, limbah perikanan, dan limbah pertanian. Ya. Oke, boleh. Ya, limbah pertanian ya. Oke. Ya. betul. Nah, pertanian baru tadi peternakan ya, perikanan. Apakah Apa? pabrik? Apa ada lagi yang lain selain kalau itu kan dari 3 itu sepertinya satu jenis itu. Iya, satu. Satu jenis dari hewan aja kan itu sebenarnya. Nah, ada lagi yang lain. Limbah pabrik. Oke, ya bagus, limbah pabrik. Ada lagi? Masih ada enggak? Apa lagi? Satu lagi lah. Limbah pabrik, baru Sudah. sudah. Limbah rumah tangga. Iya, bagus. Limbah rumah tangga, ya. Rumah tangga seperti cucian-cucian itu kan deterjen ya. Oke, terima kasih Alia ya telah menjawab. Oke, yang lain mungkin Pak ya. Jadi pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir tidak bisa memilih yang terakhir ini. Tinggal satu. Coba Raihan Rafi Furkon. 7H juga ini ya. Kayaknya. Iya, Pak. Oke, semangat ya, Bu. Oke. Raihan Raffi. Oke, tinggal satu Raihan, kalian nggak bisa memilih, kamu harus menjawab itu.
Jawabannya bencana banjir, bencana tanah longsor, air jadi sarang penyakit, ekosistem air rusak. Iya, terus bisa. Oke. Sudah Bu, itu aja. Oh, sudah itu aja. Ya, oke, boleh deh, enggak apa-apa. Betul juga. Tadi ya, banjir, tanah longsor, ekosistem perairan menjadi rusak. Ya, oke, terima kasih. Coba Ada lagi? siapa tahu Nurul mau nambahin Oh, Nurul mau atau nambahin. teman yang di bawah mau nambahin Nurul Nurul. Alia. atau Ananda. Kalau ingin nambahin silahkan nyalakan mikrofonnya. Nurul Alia Putri kalau ingin menambahi. Halo, Bu. Ya, silakan. Ya, Bu. Terima Ya, kasih. Ya, air menjadi berbau, Bu. air jadi berbau. Ya. Itu air bau berarti menandakan tercemar gitu ya. Ya. Ada lagi? Dan berubah warna. Bau dan berubah warna. Ya. Oke. Bau dan berubah warna. Gimana Pak? Kelas apa ini Nurul? Nurul kelas 7 apa nak? 7G, Bu. Oh 7G. Kok anu apa? Anak buahnya itu belum ada muncul. Iya, GH semua ini. Rata-rata dari ya Iya. C, G, G, H. G sama H. Oke, terima kasih Nurul ya. Ya, Bu. Oke. Jadi itu tadi apa? Ini Apa sih tadi pertanyaan? contoh akibat dari pencemaran air. Nah, akibatnya itu kalau dampaknya kan dari pencemaran air itu bisa seperti tanah longsor, kemudian banjir ya. Nah, kalau akibatnya itu akibat dari dampak tersebut ya. Secara sudah permanen, contohnya itu seperti pemandangan jadi rusak, itu pemandangan estetika ya. Jadi misalnya sungai yang dulu airnya jernih itu jadi kotor, kemudian jadi kurang enak dipandang, itu akibatnya dari itu. Kemudian kualitas air tadi sudah ada masuk ya, kualitas air menurun jadi seperti bau. Kemudian kemarin indikatornya kan berbau ya Bu, Iya, bau, warnanya berubah. warnanya tidak jernih, kemudian rasa gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang mau nambahin. Ananda. 1, 2, 3. Oke. Coba Renata, satu orang lagi deh Bu ya. Ah, Renata, Renata 7G itu. Estianti. Ya. Renata. Ayo ini anak buahnya Bu Edi nih muncul loh satu. Renata Estianti 7B. Gimana Renata? Sudah diaktifkan? Silakan aktifkan ya kita. Renata. Diaktifkan mikrofonnya. Renata Estianti. Oke, ada. Nggak Nih, ada. coba satu ini deh. Muhammad Rizky Pratama. Iya, Bu. Ya, ini Renata Siapa? kan? Iya. Siapa ini? Iya, Bu. Renata. Ya, Renata. Oke, ya, silakan Renata. coba akibat dari Berikan contoh akibat dari pencemaran air. Pencemaran suara mesin pabrik yang keras dan nyaring. air ya. Ini itu ya. Ini pencemaran air Renata, bukan pencemaran suara. Mem- membu-
Buang deterjen ke sungai. Ya, itu salah satu tindakan yang dapat menyebabkan pencemaran. Oke, nggak apa-apa ya. Ya, enggak apa-apa, Pak. Yang penting dia Berani ada mencoba. berani mencoba. Saya salut. Dia berani mencoba mengumumkan pendapat paling tidak. Oke, Bu, ya kita masuk materi ya, Bu. Ya, oke deh. Kita lanjutkan nak ya. Untuk gamenya hari ini sudah. Mungkin pertemuan yang akan datang kita coba lagi untuk main game lagi. Sekarang kita lanjutkan materinya ya. Oke, silakan Bapak mute ya, Renata. Ya, inilah dampaknya yang tadi ya. Nah, oke, yang pertanyaan terakhir tadi, dampak pencemaran air. Ini dampaknya, perhatikan di sini ya. Yang pertama dapat menyebabkan banjir, kemudian erosi, ketiga kekurangan sumber air, 4 dapat membuat sumber penyakit, ya, tanah longsor. Yang terakhir dapat merusak ekosistem sungai. Jadi ini dampaknya ya, bukan penyebabnya. Jadi dari penyebab tadi menimbulkan dampak ini. Kemudian menimbulkan akibat. Iya, menimbulkan akibat lagi. Jadi seperti ada rantai gitu. Ya, ini ada dampaknya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, ini akibatnya dari dampak tadi menimbulkan akibat pencemaran ini. Akibatnya ya, penurunan kualitas lingkungan. Ya, seperti ada gambar itu kan. Nah, kalau airnya itu sudah tercemar, tentunya ikan-ikan banyak yang mati. Ya, ini seperti ini kalian lihat. Kalau misalnya airnya ini tidak tercemar, air yang bersih, tentunya ikan pun bisa hidup di situ. Tapi ini tidak, ikannya pada mati semua. Berarti air itu sudah tercemar. Ya. Yang kedua yaitu gangguan kesehatan. Ketika pemekatan hayati, 4 mengganggu pemandangan dan dapat merusak ekosistem sungai. Oke, nanti kita lihat satu-satu ini semua ya. Kita bahas mulai dari yang pertama. Penurunan kualitas lingkungan. Ya. Pembuangan limbah secara langsung dapat menyebabkan pencemaran pada ekosistem di dalamnya. Jadi kalau ada limbah rumah tangga atau pabrik tidak boleh langsung dibuang ke perairan, ke sungai, ke danau atau ke laut. Paling tidak harus diolah dulu, ya. Contohnya ini tadi, membuang limbah organik yang menyebabkan kesuburan tanaman ganggang yang dapat mengurangi kandungan oksigen di dalamnya. Ya, tanaman ganggang. Kita lihat di sini gambarnya, airnya warnanya hijau. Ya, ini mungkin ditutupi ganggang nih Pak ya, warna hijau ini ya. Nah, warna hijau ini adalah ganggang. Akibat dari apa kemarin ya kok pencemaran yang bisa airnya warna hijau, banyak tumbuh ganggang atau enceng gondok. Akibat dari apa kemarin? Ya, mungkin akibat dari penggunaan fosfat ya, pupuk fosfat yang berlebihan. Ya, jadi ini ganggangnya banyak sekali hijau. Akhirnya apa? Sinar matahari tidak bisa masuk ke dalam. Ya, karena sinar matahari tidak masuk ke dalam, tentunya proses fotosintesis oleh fitoplankton terganggu. Ya, fitoplanktonnya terganggu, tidak bisa menghasilkan oksigen ya, karena fotosintesis itu kan menghasilkan oksigen yang digunakan untuk proses nafas. Ini artinya menurunkan kualitas lingkungan, akhirnya ikan-ikan pada mati. Nah, ini yang selanjutnya, gangguan kesehatan. Ya. Limbah yang dibuang ke air dapat menjadi sarang penyakit. Mas. Jadi ini gangguan kesehatannya banyak penyebabnya ya, bisa dari virus, kemudian bakteri, protozoa, dan metazoan. Ya. Kalau virus apa aja? Contohnya rotavirus, ini yang menyebabkan diare pada anak. Kemudian virus hepatitis A, juga yang menyebabkan hepatitis. Virus poliomyelitis ya. Poliomyelitis juga penyakitnya namanya. Ini adalah dari virus. Kalau bakteri apa?
Bakteri ada bakteri Vibrio cholera, penyebab penyakit kolera. Ada E. coli yang sering kalian dengar, E. coli yaitu yang menyebabkan diare. Salmonella typhi ini yang menyebabkan titus abdominale, ya. Ada juga Salmonella paratyphi, ini penyebab paratifus. Ya. Terakhir Sangillae dysenteriae, tentunya ini yang menyebabkan penyakit disenteri. Nah, ada juga protozoa. Ya, protozoa ada apa saja? Entamoeba histolytica, ini adalah penyebab dari disenteri amoeba. Baru Balantidia coli, ini penyebab balantidiasis. Ada Giardia lambila, penyakitnya giardiasis. Ya, yang terakhir yaitu yang disebabkan oleh metazoan. Metazoan ada Archaris lumbricoides, penyakitnya yaitu askariasis. Ya. Ada clonorsis sinensis, ya. Penyakitnya chlorosiasis. Yang ketiga ini Dipilio apa ini Pak? Dipiliobotritium latum. Iya. Dipiliobotritium latum. Taeniasis, ya. Yang terakhir Schistosoma menyebabkan penyakit Schistosomiasis, ya. Ini ya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh limbah air, pembuangan limbah air. Ya, makanya selalu jaga kesehatan, jangan membuang sampah-sampah ke perairan. Akibatnya bisa menyebabkan ini penyakit-penyakit yang tidak baik. Ya, selalu menjaga kebersihan supaya hidup kita tetap sehat. Oke. Nah, ini pemakatan hayati. Ini juga dampak dari tadi pencemaran air, ya. Jika suatu perairan sudah tercemar dan tumbuhan alga akan menyerapnya, nantinya ia akan dimakan oleh ikan kecil, lalu ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ya. Lalu ikan besar dijaring, diolah dan dimakan, maka kita ikut memakan zat berbahaya tersebut. Ini pemakatan hayati, artinya kalau ada pada suatu perairan, anggap saja ini di sawah atau di kolam gitu ya, sudah tercemar, banyak ganggangnya, ditumbuhi banggang atau alga, ya ini. Ya. Alga, ada ikan-ikan kecilnya sudah tercemar, sudah makan ikan kecil beracun, ya, makan racun tadi, ikan kecil dimakan ikan besar. Kemudian ikan yang besar dijaring atau kalian pancing, anggap saja kalian memancing ikan di perairan yang sudah tercemar ini. Kemudian ikannya kamu makan. Akhirnya kamu ikut keracunan. Seperti rantai makanan itu, ya. Kalau ikan kecilnya itu sudah beracun, ikan besarnya tadi beracun, maka manusia atau hewan lain yang memakan ikan besar itu ikut keracunan. Ini namanya pemekatan hayati, ya. Oke, lanjutnya adalah mengganggu pemandangan. Mengganggu pemandangan. Pencemaran akan menyebabkan bau busuk, berubah warna, dan air dapat mengganggu pemandangan mata. Oke, lihat di sini. Ini adalah suatu perairan yang sudah tercemar, yang banyak ditumbuhi enceng gondok. Coba lihat, kalian lihat. Nggak enak kan dipandang? Makanya ini mengganggu pemandangan. Kurang sedap dipandang, seperti itu, ya. Kalau seandainya perairan itu tidak tercemar, tentunya perairan itu airnya dilihat enak gitu, ya, jernih, asri gitu. Tapi ini tidak enak. Contohnya yang apa, banyak ditumbuh enceng gondok gitu, ya. Iya, ini kan gambar enceng gondok kan Pak, ya. Iya, Karena ini. kalau misalnya satu sungai itu ditutupin enceng gondok semua, kan otomatis pemandangannya jadi nggak nyaman. Dan Ya. enceng gondok ini salah satu indikator untuk kondisi air yang tercemar, ya, karena dia itu hidup
menyerap zat-zat timbal ya, atau dan karbon dan oksigen dia menyerap oksigen di air dan zat-zat berbahaya yang ada di air ya, sebagai sumber makanannya. Jadi kalau semakin banyak eceng gondok, maka kualitas air itu semakin rendah. Ini mengganggu pemandangan ya. Oke. Selanjutnya, usaha mengatasi pencemaran air. Yang pertama, limbah air industri tidak boleh dibuang langsung ke lingkungan, tetapi harus diolah dulu di unit pengolahan limbah. Ya, jadi tidak boleh dibuang, diolah dulu. Namanya IPAL ya, instalasi pengolahan air limbah. Ya. Jadi kalau air itu sudah bisa dibilang tidak ada pencemarnya, baru boleh dialirkan ke sungai, misalnya begitu. Yang kedua, penyuluhan dan pengawasan penggunaan pupuk pada lahan pertanian akan dilakukan secara efisien. Ya ini, jadi pupuk tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh berlebihan penggunaannya, secukupnya aja, sesuai dengan aturannya. Ya, pupuk tadi menyebabkan booming algae. Yang ketiga, pengawasan terhadap batas minimum kandungan fosfat dan deterjen atau bahan pencuci dalam rumah tangga. Ya ini dalam rumah tangga itu sebenarnya banyak menghasilkan pencemaran ya. Deterjen itu, sabun cuci piring, sabun untuk baju. Makanya disarankan untuk menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Jadi tidak bisa menyebabkan pencemaran ya, yang ramah lingkungan. Yang keempat, pembuatan kolam stabilisasi. Ya, kolam stabilisasi itu tadi untuk menetralisir, bisa dibilang begitu ya, menetralisir air-air yang sudah tercemar. Kelima, pengelolaan ekserta. Kuman ekserta ini berhubungan dengan jamban-jamban itu kalau tidak salah ini. Jamban septic tank itu ya, diolah dulu ya Pak ya, septic tank ini. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah ini, pembuatan kolam stabilisasi bertujuan menetralisir zat pencemaran sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Yang biasanya digunakan adalah kolam anaerobik, kolam fakultatif, dan kolam maturasi. Ya ini untuk menetralisir zat pencemar tadi ya. Ini adalah kolam-kolamnya ini. Nambahin sedikit. Iya, silakan ditambahin Pak. Anaerobik itu dia proses yang tanpa menggunakan energi. Kalau yang aerobik itu dia menggunakan energi. Jadi ada dorongan, ada stimulus lah. Jadi prosesnya itu kan dia pengendapan ya prosesnya. Jadi yang di atas itu ada inlet, itu proses air masuk, kemudian outlet itu air keluar. Jadi endapan itu akan terendap di atas, jadi air bersih akan mengalir ke outlet, kemudian lanjut ke fakultatif, ya begitu. Kemudian air akan mengendap lagi dan lanjut ke outlet dan sampai ke maturasi atau pematangan air secara aerobik ya, dengan dorongan atau stimulus dari keluar. Jadi ada 4 proses ini Pak ya? 3. Oh 3. Itu di atas proses. Jadi yang pertama anaerobik tadi ini menggunakan dorongan gitu ya? Tidak tanpa dorongan. Oh tanpa dorongan, hanya pengendapan aja. Baru yang kedua ya, yang kedua fakultatifnya. Yang mengendap ini mungkin yang pencemarnya gitu Pak ya? Atau yang bahan pencemarnya misalnya bisa begitu ya. Yang mengendap di bawah, yang menyebabkan pencemaran ini mengendap di bawah. Kemudian akhirnya nanti air yang sudah bersih mengalir gitu Pak ya, dikeluarkan lagi. Itu yang maturasi aerobik. Ya, oke deh, jelas ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Yang selanjutnya IPAL. Lanjut lagi kan? Sudah Pak? Lanjut terus kan? Mungkin ya 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ya. Kita IPAL tadi ya, instalasi pengolahan air limbah itu ada 3 tahap. Yang pertama primary treatment, kedua secondary treatment, ketiga tertiary treatment. Mungkin ini sama dengan tadi kayaknya Pak ya.
Sedimentasi. Yang tadi itu primary treatment, pengelolaan pertama bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair menggunakan saringan bahan bak sedimentasi. Jadi yang pertama ini diendapkan dulu, primary treatment. Jadi ada pengendapan kan, memisahkan pengendapan. Mungkin zat padatnya terletak di bawah begitu, terus zat cairnya ada di atas. Yang kedua secondary treatment, pengolahan kedua ini ya, mengakumulasi menghasilkan koloid dan menstabilisasi zat organik dalam limbah. Jadi ini yang kedua ditujukan untuk menghasilkan koloid. Ketiga, tertiary treatment tadi bertujuan untuk menghilangkan nutrisi atau unsur hara khususnya nitrat, fosfat, dan penambah kalor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Ya. Ini yang aerobik ya Bu? Oh, yang aerobik yang ketiga ini ya? Jadi itu gambarnya itu ada blower pemanas gitu, supaya untuk bakterinya iya. mati. Sehingga air yang keluar terakhir itu bersih dari patogen. Ini kan dari gambar ini bisa dilihat air dari rumah tangga, dari WC, dari dapur, dari wastafel dialirkan menuju inlet. Ya, akhirnya terbentuklah sedimentasi. Tadi di sedimentasi itu pengendapan, ada yang di bawah. Kemudian menuju ke anaerobic fiber, ya, anaerobic tadi untuk membuat koloid gitu Pak ya. Baru yang kontak aerobik untuk menghilangkan unsur hara, fosfat, dan nitrat tadi. Akhirnya keluar menjadi air yang sudah bersih, yang tidak tercemar lagi. Oke. Ya, ini sampai sini nanti. Jadi di dalam meminimalisir sampah limbah rumah tangga biasanya menggunakan 4R ya, yaitu recycle, reuse, dan repair. Apakah kalian tahu tentang 4R ini semua? Oke, kita lihat satu-satu ya. Oke, kita mulai dari recycle. Ya, recycle ini ditujukan pada bahan-bahan yang dapat terurai. Ya, dapat dijadikan kompos. Tahu nggak kalian apa ya bahan yang dapat terurai? Seperti kemarin yang dibilang yaitu bahan organik, ya, berasal dari tumbuh-tumbuhan yang dapat terurai. Ya. Jadi biasanya ini dibuat suatu kompos, ya, sehingga dapat diperoleh hasil kemudian digunakan sebagai pupuk. Ini adalah recycle. Ingat, recycle ditujukan untuk bahan-bahan yang dapat terurai. Selanjutnya yaitu reuse. Reuse itu penggunaan ulang. Jadi digunakan lagi. Ini ditujukan untuk sampah yang bagaimana? Yaitu sampah yang tidak dapat terurai. Karena dia tidak dapat terurai, maka dimanfaatkan lagi, diulang, dipakai lagi. Misalnya apa? Botol bekas sirup dapat digunakan lagi untuk menyimpan air minum. Ya, kita tahu botol itu, botol plastik, botol kaca tidak dapat terurai kan? Ya. Jadi makanya supaya tidak menimbulkan suatu sampah yang banyak, pencemaran, maka botol itu digunakan lagi untuk diperlukan lagi. Ini namanya reuse. Oke, kita lanjutkan reuse. Melakukan pengurangan bahan atau penghematan. Ya, contohnya apa? Jika akan berbelanja ke pasar atau ke supermarket, sebaiknya dari rumah membawa tas. Ya. Jangan meminta tas plastik dari toko. Nah, ini sudah dilakukan sekarang, kita di Kota Samarinda sudah melaksanakan ini. Kalau kita belanja, toko-toko tidak lagi membeli tas plastik kan, kita harus membawa sendiri dari rumah. Atau paling tidak toko itu menyiapkan tas yang berasal dari kain dan kita harus membelinya. Ini namanya reduce, ya, melakukan pengurangan bahan atau penghematan. Ya. Oke, mungkin ini repair ya. Melakukan pemeliharaan.
Contohnya, membuang sampah tidak sembarangan, terutama tidak membuang sampah di perairan. Ya, repair, melakukan pemeliharaan. Jadi pemeliharaan. Oke, ini dari 4R tadi ya. Jadi untuk pencemaran air, saya kira sudah selesai. Mungkin minggu depan kita lanjutkan lagi pencemaran udara sama tanah, Pak ya. Oke. Mungkin sampai di sini pertemuan kita ya. Jangan lupa tugasnya, kemarin sudah diposting lagi tugas yang baru tentang pencemaran air ya. Segera Jangan lupa dikerjakan. belajar lagi untuk kita games di Ya oke, lebih menarik lagi. Nanti minggu depan ada game lagi. Belajar ya, persiapkan. Lebih menarik lagi minggu depan. Jangan sampai tidak ikut. Rugi tidak ikut ya. Ada gamenya, ada nilainya loh. Oke, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.